Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 kita akan belajar tentang menceritakan kembali informasi tentang transportasi umum, kemudian manfaat keberagaman di masyarakat, dan menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Pada pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang menceritakan kembali informasi tentang transportasi umum. Nah, kita dapat membuat ringkasan dari sebuah teks. Ringkasan dibuat setelah kita memahami isi teks tersebut. Isi teks dapat dipahami secara bertahap dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca pada buku kalian halaman 198. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa yang kamu gunakan? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Yuk, mari kita pelajari bersama dengan membaca bacaan yang berjudul Pergi dengan Alat Transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus, dan juga kereta. Nah, setelah kalian membaca teks yang ada di atas, amati kembali teks yang kalian baca. Kemudian, kalian dapat menentukan informasi apa saja yang kalian dapatkan pada teks tersebut. Lalu, tuliskan pada bagian berikut. Nah, informasi pertama yang dapat kita lihat adalah pada paragraf pertama, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Nah, alat transportasi tersebut contohnya adalah sepeda motor, dan mobil. Nah, pada paragraf 2, kalian dapat menemukan informasi, yaitu ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi dan mereka menggunakan alat transportasi umum. Contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Nah, untuk paragraf 3 dan 4 bisa kalian cari sendiri pada teks yang berjudul Pergi dengan Alat Transportasi. Nah, untuk informasi pertama dapat kalian tulis
orang memiliki alat transportasi pribadi. Nah, yang perlu kalian ingat adalah dalam mencari informasi merupakan ringkasan dari paragraf tersebut. Nah, pilihlah salah satu paragraf pada teks di atas, kemudian ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Nah, setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Nah, pada pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang manfaat keberagaman di masyarakat. Kehidupan di masyarakat di Indonesia diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Jika dapat disikapi secara bijak, perbedaan tersebut dapat memberi manfaat. Nah, manfaat dari keberagaman di masyarakat diantaranya adalah dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran, dapat memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat, kemudian dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain, serta saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih indah. Nah, pada halaman 200 kalian diminta untuk mencari tahu alat transportasi yang disukai oleh teman kalian disertai dengan alasan. Salah satu contoh adalah misalnya teman kalian bernama. Kemudian alat transportasi yang disukainya adalah sepeda misalnya. Alasannya apa? Nah, dengan bersepeda tubuh menjadi sehat. Kalian dapat mencari tahu pada teman kalian yang lain. Kemudian tulis pada tabel berikut atau ditulis pada buku tugas kalian. Nah, Titi pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Nah, misalnya kalian menyarankan naik pesawat. Mengapa harus naik pesawat? Nah, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Kalian dapat menuliskan saran kalian pada tempat yang berikut di buku tugas kalian. Setelah kita belajar tentang manfaat keberagaman di masyarakat, kita juga akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Nah, untuk ini kita sama-sama lihat pada buku kalian halaman 201. Nah, dalam perjalanan menuju Manado, Beni mengamati pesawat yang ditumpanginya. Beni mengamati televisi pesawat, jendela pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Beni berpikir,
berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, selesaikan masalah B ini berikut ini. Nah, yang pertama, contoh pertama adalah layar televisi di pesawat berbentuk persegi. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Atau panjang keliling bingkai panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Nah, dapat kita lihat seperti berikut. Layar televisi berbentuk persegi panjang dengan lebarnya adalah 25 cm dan lebar adalah 20 cm. Nah, jadi panjang ini adalah 25 cm, kemudian lebarnya adalah 20 cm. Nah, untuk mengetahui kelilingnya kita dapat mencari dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan menjumlahkan setiap sisinya. Jadi dapat kita tulis 25 cm ditambah 20 cm ditambah 25 cm ditambah 20 cm. Hasilnya adalah 90 cm. Nah, untuk nomor 2, 3, 4 kalian dapat mencari dan menuliskannya kepada buku tugas kalian. Nah, pada halaman berikutnya itu halaman 203, kalian diminta untuk menentukan keliling bangun datar pada gambar di samping. Jadi bangun datar berbentuk segi 5, setiap sisi panjangnya adalah 10 cm. Nah, berapa keliling bangun tersebut? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui adalah untuk mencari sebuah keliling sebuah bangun datar dengan cara menjumlahkan setiap sisinya. Kita ketahui bahwa setiap sisi panjangnya adalah 10 cm. Jadi setiap sisi ini adalah 10 cm. Jadi untuk menentukan kelilingnya, kalian dapat mengerjakannya dengan cara menjumlahkan setiap sisinya. Karena bangun datar tersebut berbentuk segi 5, maka sisinya ada 5. Jadi dapat kita tulis sebagai berikut: 10 cm tambah 10 cm tambah 10 cm tambah 10 cm ditambah 10 cm sama dengan 50 cm. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan keliling
suatu bangun datar. Nah, pelajaran kita hari ini tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 pembelajaran 5 telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, tetap semangat dalam belajar, selalu rajin berdoa dan membantu orang tua. Pelajaran hari ini sampai di sini, kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat dan terima kasih.